Cinta kasihnya tanpa batas. Dia sangat mengerti segala kebutuhan setiap makhluknya. Dia tidak selalu mengikuti keinginan-keinginan makhluknya, karena apa yang diinginkan setiap makhluknya belum tentu yang terbaik bagi dirinya. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Ternyata untuk meraih cita-cita besar, kita tidak hanya perlu bertindak, tapi juga harus bermimpi. Tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini. Hambatan bisa berwujud menjadi ambisi bagi mereka yang memiliki ketegaran hati. Apalagi cita-cita luhur itu adalah cita-cita untuk kembali dan bertemu dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan merealisasikannya melalui tangan-tangannya. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima, Allah berfirman, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ketika kita memohon binatang kecil, mungil dan indah kepada Allah, mungkin kita akan diberikan dulu ulat berbulu. Kalau kita meyakini Allah sang pemberi dan sang pengasih dan sang penyayang, pasti pemberiannya itu akan kita simpan dan kita jaga. Dan pada saatnya ulat berbulu itu akan menjadi kepompong dan menghasilkan kupu-kupu yang indah. Mereka yang tidak sabar dan tidak meyakini Allah sang pemberi, pasti akan membuang pemberiannya yang awal itu dan tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya dalam proses kehidupannya. Ketika kita memohon bunga anggrek yang indah sama Allah, mungkin kita akan diberi dulu bunga kaktus yang berduri, karena kita meyakini pemberiannya sebagai pemberian yang terbaik untuk kita. Kita simpan, kita jaga bunga kaktus itu di tempat tumbuhnya bunga kaktus. Dan suatu saat bunga kaktus itu akan membuahkan buah naga yang indah dan enak. Hanya soal waktu saja. Mereka yang tidak sabar pasti akan membuangnya jauh-jauh ke tempat sampah dan tidak mendapatkan apa-apa dalam proses kehidupannya. Para sahabatku yang budiman, ketika saya masih kecil, saya sering sekali protes sama Allah. Mengapa saya dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang kurang mampu? Mengapa saudara sekandung saya 11 orang? Mengapa saya sering ditegur pihak sekolah gara-gara uang bayaran sekolah saya tidak terbayar? Mengapa teman-teman saya sebagian besar di sekolah memakai sepatu, sementara saya memakai sandal? Mengapa teman-teman saya di sekolah diberi uang jajan setiap hari oleh orang tuanya, sementara saya hanya menyaksikan teman-teman jajan makanan yang enak-enak ketika jam istirahat sekolah tiba? Mengapa saya tidur di tikar dan kedinginan, sementara orang lain tidur di kasur yang hangat? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan penolakan yang terucap dalam batin saya ketika saya masih kecil. Dan mungkin juga terjadi pada Bapak Ibu sekalian, pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Ketika kita menyadari bahwa semua masa lalu kita, sebaik dan seburuk apapun, telah berjasa mengantarkan kita menjadi diri kita yang hari ini, semua penolakan itu akan berubah menjadi penerimaan yang utuh. Semua yang kita sebut penderitaan itu hanya sebuah cara Allah untuk menjadikan diri kita yang hari ini dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, yang telah menjadikan diri kita yang hari ini yang terbaik. Kesempurnaan itu tidak pernah ada, karena yang ada adalah memandang segala sesuatu dengan sempurna dan apa adanya, tanpa penghakiman, tanpa penilaian. Ternyata ayah dan ibu kita adalah orang tua terbaik yang telah dipilih dan dipersiapkan Allah untuk sebuah misi Allah pada diri kita. Ternyata semua kesulitan-kesulitan yang Allah berikan dalam perjalanan hidup kita
adalah caranya untuk membuat kita menjadi kuat dan sabar. Dan semuanya itu adalah kasih sayangnya untuk kita. Semua itu dilakukannya karena Dia sedang mempersiapkan kita untuk tujuan Dia. Oleh karena itu, berhentilah membuat tujuan-tujuan hidup baru yang berbeda dengan tujuan Allah mengutus kita ke dunia ini. Semakin dalam kita menghayati keseluruhan perjalanan hidup kita, akhirnya dualitas dunia itu semakin sirna. Amplitudo gelombang kehidupan yang terus-menerus menerpa semakin lama terasa semakin datar dan biasa-biasa saja. Tak ada lagi perasaan bangga ketika mendapatkan pujian, karena semua pujian adalah miliknya Allah. Tak ada lagi rasa putus asa ketika mendapatkan cacian dan hinaan, karena cacian dan hinaan adalah obat untuk menguatkan batin kita. Dan pada akhirnya semakin datar dan semakin datar. Ketika semua yang kita kehendaki tidak selalu dapat kita miliki, lewat jalan itulah kita belajar tentang keikhlasan. Ketika kita menginginkan semua orang yang kita beri membalas kebaikan kita dengan tindakan yang kita sebut baik, sementara yang kita peroleh yang sebaliknya, lewat jalan itulah kita bisa belajar tentang ketulusan. Ketika semua hal yang kita impikan tidak selalu segera terwujud, lewat jalan itulah kita belajar tentang kesabaran. Ketika semua doa kita terus-menerus dikabulkan sebagaimana maunya kita, bagaimana kita bisa belajar ikhtiar? Seseorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seseorang yang taat kepada Allah bukan berarti tidak ada kekurangan. Biarlah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Allah tahu yang paling tepat untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika hasil kerja kita tidak dihargai orang, maka saat itulah kita sedang dimasukkan ke kelas pembelajaran tentang ketulusan. Ketika karya kita dinilai tidak penting oleh orang lain, maka saat itu kita sedang dimasukkan ke kelas pembelajaran tentang keikhlasan. Ketika hati kita terluka sangat dalam karena tindakan orang lain, maka saat itulah kita sedang dimasukkan ke kelas pembelajaran tentang memaafkan. Ketika kita lelah dan kecewa, maka saat itulah kita sedang dimasukkan ke kelas pembelajaran tentang ketangguhan. Ketika kita harus menanggung biaya yang sesungguhnya bukan tanggungan kita, maka saat itu kita sedang dimasukkan ke kelas pembelajaran tentang kemurah hatian. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap sabar, tetap tersenyum, karena kita sedang menimba ilmu di universitas kehidupan ini. Allah menaruh kita di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan lewat kemudahan. Orang yang hebat tidak dihasilkan lewat kesenangan. Orang yang hebat tidak dihasilkan lewat kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran. Mereka dibentuk melalui tantangan. Mereka dibentuk lewat badai kehidupan dan air mata. Ketika kita masih merasa besar, ternyata Tuhan begitu kecil. Ketika kita masih merasa ada, ternyata Tuhan tidak ada. Ketika kita merasa bisa, ternyata Tuhan sepertinya semakin membiarkan kita. Tetapi ketika kita sebaliknya, itulah yang luar biasa. Ketika kita merasa kecil di hadapannya, ternyata Dia menampakkan kebesarannya. Ketika kita merasa tidak ada di hadapannya, ternyata Dia ada. Ketika kita merasa tidak berdaya di hadapannya, ternyata pertolongannya semakin gagah dan nyata. Mungkin saya sudah merasakan hal yang sama. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Ketika kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan. Katakan kepada Allah, Tuhan, ketika hidupku diatur olehku, ternyata semuanya berantakan. Dan ketika sekarang aku serahkan kepadamu, biarlah Engkau yang mengatur hidupku. Ternyata hidupku berubah menjadi jauh lebih tertata rapi. Ternyata semua hal yang saya ungkapkan dalam perjalanan hidup saya di atas adalah bahan-bahan pertumbuhan jiwa yang Allah persiapkan dengan penuh rencana untuk kehidupan saya. Dan semuanya itu menjadi rangkaian peristiwa yang sangat penting. Saya tidak tahu apa-apa pada saat itu, tetapi itu semua merupakan saat-saat penting dalam hidup saya.
Ketika kesadaran tertinggi yang ada pada diri saya diizinkan untuk muncul dalam diri yang terdalam saya, ada suara tenang, ada kelembutan yang selalu berbicara tanpa kata-kata dalam diri yang terdalam, yang berwujud pemahaman. Suara lembut itu adalah getaran-getaran ilahi yang sedang beresonansi dengan puncak kesadaran yang ada dalam diri, membangkitkan potensi-potensi ruhaniyah yang awal, yang memiliki sifat-sifat ilahiyah, sebagaimana pertama kali ditiupkan dari ruhku. Suara itu diucapkan mengalir dengan ketegasan yang rendah hati, kata-katanya menenangkan, dan tampaknya menaruh hal-hal yang luar biasa dalam perspektifnya. Suara itu selalu mengajarkan, tanpa kebaikan, tanpa rasa syukur, tanpa iman yang teguh pada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, hidup itu sungguh tidak akan berarti. Saya selalu percaya bahwa hal-hal penting dalam hidup ini bukanlah tentang barang-barang, bukanlah tentang benda material. Bagi saya, yang terpenting adalah Allah. Allah bersama kita, Allah bersama diri kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Siapapun yang selalu hidupnya bersama Allah, maka pasti dia akan berkeluarga dengan penuh cinta, dia berkeluarga dengan kebaikan hati, dia berkeluarga dengan belas kasih. Bahkan dia selalu mengikat persahabatan dengan siapapun. Dia memiliki kreativitas, dia memiliki toleransi dan rasa syukur, dan kesemuanya itu tidak terlihat, tetapi sangat luar biasa kekuatannya. Saya memperhatikan ternyata sebagian orang yang memiliki iman yang teguh pada Allah, yang memiliki iman pada kekuatan yang lebih tinggi, yang memiliki iman pada sesuatu kecerdasan yang lebih mendalam, yang percaya bahwa di balik materi ada limpahan energi yang sangat luar biasa. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, tampak selalu memiliki pandangan yang sangat sehat, penuh kasih terhadap kehidupan. Mereka selalu menghargai karunia keberadaan, dan mereka menangani kesulitan, baik rasa sakit dan kesengsaraan, dengan keberanian dan kehormatan. Tetapi sebaliknya, yang tidak memiliki iman yang sesungguhnya pada Allah, atau yang mengaku iman tetapi sesungguhnya tidak iman pada Allah yang sesungguhnya, menampakkan ciri-ciri yang sebaliknya. Itulah sebabnya saya mengambil suatu keputusan dalam kehidupan saya untuk berfokus pada spiritualitas dan membuat keruhanian sebagai bagian yang lebih penting dalam hidup. Walaupun prosesnya tidak selalu mudah, tetapi imbalannya sangat luar biasa. Keputusan ini menyangkut pengorbanan, keputusan ini menyangkut kejujuran dengan diri sendiri, refleksi, waktu, komitmen dan kehormatan. Meletakkan spiritualitas atau keruhanian diri kita terlebih dahulu berarti kita memilih untuk selalu melakukan hal yang benar, berkomitmen pada kebenaran, dan berpegang pada nilai-nilai yang ada pada diri kita, bahkan sekalipun itu tidak populer. Ini berarti melepaskan ego untuk membiarkan Allah bekerja dalam diri kita dan memanfaatkan kecerdasan universal yang mengalir di sekitar kita. Selama perjalanan hidup, ketika segalanya berjalan baik, kita didorong untuk mengucap syukur. Ketika segalanya tidak berjalan begitu baik, dan ketika ada masalah, kita didorong untuk melihat ke dalam dan meminta bantuan, meminta kekuatan, meminta bimbingan, dan meminta kebijaksanaan kepada Allah. Ketika dalam proses pencarian di atas segala ketakutan dan rasa khawatir, disitulah kita mulai mencoba untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah lewat teknik-teknik yang dibimbing oleh seorang pencerah. Ternyata ketika kita sering pergi ke dalam, jiwa menjadi tenang, jiwa menjadi damai. Lebih dari itu, kita bisa mendengarkan jawaban-jawaban atas segala kebutuhan hidup kita. Ternyata semua kebutuhan hidup kita sesungguhnya tersedia di dalam diri kita. Proses belajar saya untuk percaya kepada Allah menghasilkan banyak hal. Hampir setiap orang yang saya kenal mendukung keputusan ini, dan ternyata ini merupakan pengalaman yang paling berarti dalam hidup saya. Semakin batin saya tenang, semakin jelas saya dapat melihat jalur yang harus saya tempuh.
Saya lalu dapat melihat sebab akibat, hubungan di antara belas kasih terhadap orang lain dan kebahagiaan dan kedamaian pikiran kita sendiri. Salah satu pengungkapan terbesar lainnya yang saya terima ketika meniti ke dalam diri adalah bahwa sudah waktunya bagi saya secara jelas untuk berhenti bermain terus-menerus secara kompetitif. Ternyata hidup yang kompetitif adalah sumber penderitaan itu sendiri. Ketika kita mulai belajar percaya bahwa Allah ada di dalam diri kita, dan jika kita tenang dan bersedia mendengarkannya, ternyata kita menjadi tahu apa yang harus dilakukan. Kita akan dibimbing ke kecerdasan batin yang merupakan sumber kebijakan dan kecerdasan batin yang merupakan sumber kebijakan dan penghiburan yang sangat luar biasa bagi kita. Bimbingan ini akan selalu menjadi pegangan bagi kita. Bimbingan ini selalu ada selama kita menjalani hidup yang biasa. Saya telah bertemu dengan banyak orang yang percaya kepada Allah, dan dalam kemampuan mereka sendiri untuk mendengarkan kebijaksanaan yang dihasilkan dari mendengarkannya. Saya juga pernah mengenal orang-orang yang tidak memiliki iman ini, dan mereka merasa tidak nyaman untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang saya amati adalah mereka yang memiliki iman di dalam diri mereka akan selalu menjalani hidup dengan lebih banyak keyakinan pada diri sendiri dan lebih sedikit perjuangan. Mereka tahu bahwa arah yang mereka ambil dalam pilihan yang mereka buat benar-benar berarti. Hidup mereka memiliki tujuan. Pengamatan lain yang saya lihat adalah orang-orang yang berpaling kepada Allah, mereka yang merasakan kehadirannya, memiliki keyakinan dalam gambaran yang lebih besar. Mereka tahu bahwa sekalipun mereka tidak dapat selalu melihat atau memahami sesuatu, alam semesta ini sempurna dalam ketidaksempurnanya sendiri. Lebih dari sekedar filosofi, yakin bahwa ini benar. Keyakinan ini adalah mengetahui bahwa segala sesuatu akan berjalan baik. Ada suatu keteraturan dalam kekacauan. Memiliki iman yang murni kepada Allah membantu kita merayakan karunia hidup ini. Ini juga memberikan kita kenyamanan selama saat-saat yang sulit dan membingungkan. Saya memiliki teman dan kenalan yang menganut berbagai keyakinan di dunia ini. Mereka semua memberitahukan kepada saya bahwa ketika mereka berpaling pada spiritualitas dan mempercayai Tuhan untuk membimbing hidup mereka dan untuk membantu mereka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit, ternyata jawaban itu selalu mereka dapatkan dari dalam. Ada hal yang jauh lebih indah dari sekedar keindahan lingkungan fisik, yaitu ketika mereka memiliki iman yang murni kepada Allah, disatukan oleh kenikmatan berhubungan dengan Allah. Persaudaraan dan kasih sayang mereka begitu indah luar biasa. Hubungan di antara mereka menjadi lebih mudah, menjadi kuat dan bahagia, seolah-olah masing-masing di antara mereka memiliki tujuan. Kasih sayang Allah selalu ada di mana-mana. Dan ketika kita tenang, perasaan itu dapat dirasakan. Kasih sayang itu tidak hanya diungkapkan di dalam, tetapi juga secara eksternal akan terungkap keluar dengan cara yang sangat praktis. Ini mendorong orang-orang melakukan segala kebajikan dan peduli kepada orang lain. Penekanan kepada iman dan keruhanian membantu orang-orang melihat sisi yang baik, bukannya memusatkan pada sisi yang buruk. Tanpa kehidupan ruhani, kejadian yang sama ini dapat dan mungkin akan dipandang dengan cara yang sangat berbeda. Sangat mudah membayangkan perasaan sebagai korban atau seolah-olah kehidupan ini tidak adil. Apabila kita berpaling kepada Allah dan suatu kekuatan yang lebih tinggi, rasa ketakutan dan ketidakpastian itu akan segera tergantikan dengan iman dan kedamaian dalam jangka panjang. Dan dengan disertai latihan, iman ini meluas melebihi sekedar percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita akan mulai tahu dalam tingkat yang mendalam bahwa ada kecerdasan lintas semua makhluk. Dengan percaya pada kecerdasan ini, kita dapat benar-benar melepaskan tekanan dari diri kita sendiri dan kehidupan kita yang penuh dengan tekanan. Kita akan selalu menyerahkan hidup, keputusan dan masalah-masalah kita pada kekuatan yang lebih tinggi itu yang sering kita sebut Tuhan. Kita bertahun-tahun sudah bergulat dengan pertanyaan,
jika ada Tuhan, mengapa ada begitu banyak kerusakan dan penderitaan? Selama bertahun-tahun kita sudah memikirkan pertanyaan ini, dan jawaban yang kita dapatkan adalah sejalan dengan sikap kita secara keseluruhan yang optimis terhadap kehidupan. Saya percaya Tuhan tidak menciptakan rasa sakit dan penderitaan dalam hidup ini, tetapi Ia berbagi bersama kita dan memberikan kita kekuatan dan alat untuk kesembuhan. Tuhan menampakkan diri dengan banyak cara. Ia ada dalam bentuk sesama umat manusia. Ia ada dalam bentuk sebuah wawasan baru atau gagasan. Ia ada dalam suatu bentuk kasih, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Dialah yang awal, Dialah yang akhir, Dialah yang zohir, Dialah yang batin, dan Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Jika kita memiliki gagasan yang mendorong inspirasi untuk membantu, itu karena kita menyerapnya dari kecerdasan universal, yaitu Tuhan. Kecerdasan ini selalu tersedia untuk kita, dan semakin kita percaya kepadanya, semakin hal itu akan tampak dalam hidup kita. Semakin kita menyadarinya, semakin banyak bukti yang akan kita lihat.